Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Al-ayat. Ayat menika Gusti Allah nerangake nanggapi wong kafir Mekkah. Wong kafir Mekkah niku duwe anggapan dekne besok nak dina kiamat mesti menang. Anggapane terus Gusti Allah nanggapi ucapane wong mau apa padha wong Islam sing alus-alus sing ahli ibadah ahli wiridan apa padha karo wong sing bedudak iku. Rasanya Abu Jahal, Abu Lahab bedudak. Ya. Galak-galak, kasar-kasar. Ya. Rumangsane besok nak dina kiamat ku dipadakake kaya nak donya. Nak donya ana sing mbok gaene pinter ning ana sing kangelan. Wong kafir iku secara umum mbok gaene pinter-pinter daki. Are bangsane besok nek dina kiamat tu dipadakake kaya nek donya. Mulane lha sing Gusti Allah dawuh Amman apa ta utawi wong wa kang utawi man qanitun iku beribadah taat. Qanitun itu selalu taat, selalu ibadah. Ana alai dalam pira-pira mangsa bengi pemine dotange sajidan hale sujud wa qaiman hale ngadeg sembahyang tahajud yahdari akhirata hale nguatirake sapa man al akhirata ing besok dina kiamat wa yarju ngarep sapa man rahmata rabbih ing rahmate pangeran. Apa dipadakno karo wong sing bedudak gak tau ibadah isane ku moyo itu jawabane tentu ora padha. Istilah bahasa saiki wong santri karo wong sing kasar apa padha jawabe dhewe. Diterusake Kanjeng Nabi ben didhawuhi Qul dawuh sira Muhammad hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun apa padha wong akeh kang do ngerti sapa ladzina lan wong akeh sing ora ngerti. Wong ngerti karo gak ngerti kok padha. Ditakonan sing nyolok gampang diwaca. Wong alim karo wong bodho apa padha? Jawabe mesti dhewe.
Wong Islam dianggap wong ngerti. Wong kafir dianggap wong ra ngerti. Nek sampean pelajari wong kafir jane nyembah berhala iku ketara bodhone ngono lho. Kadang-kadang ana berhala sing durung dadi ku ana. Gawe berhala kadang saka balung, kadang saka semen, ya, ngarang ngono. Sing gawe ku manusane. Ana sing digawe godhog, ana sing digawe gendongan, macam-macam digawe. Kok nek dicet terus disendekno nang gone sanding kaca. Kok disembah? Sama ngerti kok kudu beli dhewe nek gendenge para mekakat ngono. Mestine berhalane nyembah dheke ngono ya iku rada-rada. Ya, berhalane kok nyembah dheke iku rada-rada. Lho ngene iku dijajar-jajar nganti ana 300 swidak berhala iki. Sing gawe berhala menungsa. Lah setahun iku ana 300 swidak dina. Oleh itu saben dina berganti. Nyembah A, saya nyembah B, terus mumpung. Nek wis setahun cara bancaan. Bancaan itu juga sego tenang. Segane dijokok saking berhala-berhala. Kok luwihane rengarane tabarukan. Oh, ana tabarukan barang. Tabarukan karo berhala. Ketara bodhone. Lah itu nek Kanjeng Nabi dakwah innama huwa ilahu wahid. Pangeran itu siji Gusti Allah. Biasa nyembah berhala, nyembah Gusti Allah sing ndadekake makhluk sedaya. Niku lha nanggapi. Lah ya Muhammad pikiranmu kuno endi ya? Aku nyembah pangeran pirang-pirang. Ganti-ganti. Ngono ae kadang-kadang ora keturutan. Malah kok nyembah pangeran siji ora kathok. Ngono piye ta? Akale Muhammad itu bukan Nabi diakal-akal ngono. Diurane rasa birun majnun tukang sihir sing bodeng-bodeng tenan iku. Kok nyembah pirang-pirang ora mandi kok malah siji di Jakarta ngono iku. Ngono iku muga sampeyan kepethuk sampeyan lima doni piye. Itu ya mantel ta. Ketara gendenge. Gusti Allah siji wong maha agung. Gawenane wae luar biasa. Bumi mawon iki lho. Sampeyan ngitung isine bumi sampeyan cateti. Wedine sak bumi iku wedine pirang ton. Gantinge pirang ton. Watune pirang ton. BBM-e pirang ton. Zaman ngitung itu pun gede. Terus mikir gawen-gawenane Gusti Allah. Gusti Allah ini jokok banyu nak jero kelapa. Itu metu ndi? Sama pikirnya dari nate mikir-mikir ngoten iku napa. Le jokok banyu nak jero kelapa. Nek iki uge kok enak era ana diwehi setro diwehi es masyaallah segerera. Iku le jokok ku piye? Le jokok. Terus dah anggur, sing ijo, sing songkan, sing ireng, jajanan karo duku, langsa, dan apel. Sampai cacah itu kok nak meja.
Engko sampean tulisi. Anggur sampean kangen iki. Manis. Manisnya siro. Pirang derajat manis itu. Engko nek bar gede duku, gede klengkeng, gede nemang. Sampeyan nek saged tulung semalam kemis gorene. Tak wacane. Temenan. Temenan, kok tak wacane ana digegulu. Lagi pelajari gawenane Gusti Allah wae pun boten saged. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nitem-nitem nikmat paringane Allah wis ra iso. Ya nek mikir macam iki lho, njoko banyu niku lho. Kok apa ora ana banyune jerone? Ya, ayah le japa itu loh le japa. Betul dia le japa kok ujuk-ujuk lan jero kok ana kok. Ana sing panganan sing dinane buat siwalan. Siwalan itu jerone ana banyune sithik. Ya, luar biasa gitu. Lagi melane Kanjeng Nabi mulang tengene kita. Tafakkaru fi khalqillah. Mikira gawenane Gusti Allah. Wala tatafakkaru fil khaliq. Ora usah mikir Gusti Allah ku piye, ora kuat. Ora kuat. Mikir gawenane wae kan. Gawenane wae ora jajak kadang-kadang bingung dhewe. Nah, terus Gusti Allah gawe sembarang. Itu mesti ana sing digawe model. Wit-witan sak donya. Wit-witan. Wit kelapa, wit pelem, wit kates, waben sak donya. Itu mesti butuh banyak. Gak butuh banyak. Unan-unan. Wit-witan tanpa kayu mati. Unan-unan itu kan ngomong. Nah, wit-witan gak ada banyak mati lah. Gusti Allah gawe wit-witan no neraka. Urip-urip. Wite. Nah, ada Quran di situ secara zakul. Wetri. Besok panganane wong ahli neraka. Wet nak neraka nak tenae geni. Ore. Inna sajaratan zakku mida'amul api. Kalmuh liyagli bil butun. Kalhal ilhamil. Wet nak neraka itu nanti Abu Jahal lemoyo izin api punane. Muhammad wet nak gede kok iso kuwi. Moyoi. Tapi Quran tetap diwaca karo para sahabat. Ada Quran itu diwaca berdiri silet. Orang percaya, wis dilarang hidayah itu nek gak tiba angel. Mulane alhamdulillah kula jenengan warga Masjid Taklim Al Kamis keparingan hidayah, yo dadi wong Islam, jadi wong mukmin. Iki keimanan kita dipertahankan ngantos benjing muga-muga keparingan husnul khotimah. Innama yatazakkaru ulul albab. Innama yatazakkaru angin betine nampa pitutur ulul albab sapa wong-wong kang duweni akal. Sing bisa nampa wong sing duweni akal. Sapa iki? Wong Islam.
innama yatadzakkaru ulul albab. Terus kanjeng Nabi didhawuhi kan ngandani kawulane Allah sing do Islam. Kul dawuh sira Muhammad, ya ibadilladzina amanu he para kawula-kawulaku kang padha iman, ittaqu rabbakum, padha takwa sira kabeh ing pangeran. Pengalian takwa nderekake sedaya dawuh perintahipun Allah, nyingkiri awisanipun, niku takwa. Gampang diwaca ning angel lakonane iki takwa. Sedaya sing diperintah dereke, sedaya sing dilarang singkiri. Mulane iblis nek dipelajari sebabe kesasare iblis nalika diperintah dening Gusti Allah usjudu li Adam, wis sujud ning Adam. Tak baleni maneh. Iblis diperintah Gusti Allah. Sing perintah Gusti Allah. Wis sujud ning Adam, hormat ning Adam. Iblis nanggapi kula kok sakamkan sujud ning Adam. Wong Adam kalih kula niku sae kula. Niki kelirune apa? Mestine iblis kok aja mandeng Nabi Adam. Mandeng sing dawuh sapa? Sing dawuh Gusti Allah. Mending anak Gusti Allah. Padha karo jeragan karo pembantu. Pembantu dikongkon karo jeragane. Yo telekan senang ngarep banget. Itu berisi. Aku mau telekan karo aku tuh apik aku suci. Telekan kan acis. Ora ngerti nek sing ngomong jeragan. Ayo langsung ditakno. Ini tak gelem. Mestine iblis aja mandeng Nabi Adam, tapi mandeng sing dawuh. Iki nek sing dipandhengan padha karo nek wong haji karo umrah, kadang-kadang kan tawaf. Iki sing Pak Haji wis tawaf ngubengi Ka'bah. Engko nek wis ping 7 terakhir nyucuk Hajar Aswad. Niki jawab perintah saking Gusti Allah. Nyucuk Hajar Aswad. Aja lucu. Hajar watu karo aku kan itu matu kok watu kok aku kok nyucuk Hajar watu nek aku ngono. Iku gendeng. Sing jawab Gusti Allah sing nyakon. Ya mergo Gusti Allah sing jawab aten. Mulane Sayyidina Umar senajan makom sithik tapi nganggep. Ya Hajar, ini a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Inni a'lamu annaka hajarun la tanfa wa la tadur. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqaddiru ma qaddaltu. Sayyidina Umar. Hai watu. Aku ngerti nek watu. Ora ana manfaate, ora iso gawe mlarat. Kok aku ra ngerti dhewe Kanjeng Nabi nyucuk kowe ngono, aku mau nyucuk.
Tapi akhirnya nyucuk. Mereka ngerti Kanjeng Nabi nyucuk. Oh, ini pinter Sayyidina Umar. Senajan Sayyidina Umar kalau waktu ini utama Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi nyucuk Hajar Aswad. Ojo dikira Kanjeng Nabi kalau Hajar Aswad utama Hajar Aswad. Orang utama Kanjeng Nabi. Dan waktu tenan. Anak percaya jangan jika waktu kali jokok lawange sampean jangan cucupi lemok. Sebab apa? Orang perintah. Lah Hajar Aswad laris mergo ana perintah sangka Gusti. Nanti Sayyidina Umar le ngunan-ngunani watune kaya ngono mau. Tapi tetap nyucuk nih. Iblis upamane dhek mandeng iku jawab perintah Allah. Bisa bener. Tapi delalah, nek delalah dinas aga wastakbaru wa kana minal kafirin. Pancen nasib iblis kafir. Bagi wae kesempatan tobat. Jane kepenak kok. Nek kepenak iblis akan kandhani ta. Kesempatan nalika Nabi Musa ini jam kesempatan sing ageng. Iblis metuhi Nabi Musa. Nabi Musa, aku arep takon kira-kira aku iki ana kesempatan tobat saking Gusti napa mboten? Coba saya takokno. Nabi Musa dikongkon iblis kon takon ring Gusti Allah kira-kira lawang tobaté isi ana apa ora? Jawab Gusti Allah, Jibril mandhap ana. Carane sujud hormat makome Nabi Adam. Nabi Musa langsung metu iblis ana. Piye? Ayo melu aku. Dijak ngene makome Nabi Adam. Kon hormat juga menetap. Kepenak lho. Tobat juga isen-isen sithik lah apa ora ana wong. Lha iku delalah. Ora gelem iblis. Wa kaifa astutu mayitan wala a'budu hayyan. Dek orep bae aku mah. Wis mati aku kan hormat. Mah gek ngono iku. Padahal kepenak lho. Tapi delalah niki kersane malam Kamis ngerti iman niku hidayah. Kula jenengan diparingi iman iki pitutur hidayah saking Gusti Allah. Buktine sing ora entuk hidayah kaya iblis, karek jingkluk ngono ndak kepenak. Wong tobat kok karek jingkluk ngene ndak kepenak ekor. Ora isen ora ana wong. Ana jam itu ujuk-ujuk kudu di muka wong ngono ya rada-rada isen. Padahal cara jingkluk gak ada. Nek ana dhek karo Nabi Musa tok. Tak gede-gede nang pancen ora entuk hidayah kuwi. Mulane wong-wong sing mukmin takwane ring pangeran sing tenanan. Kita pengabdiane ring Allah sing tenanan. Lilladzina ahsanu kanggone wong akeh kang padha bagusake sapa ladina. Bagusake lakune bihari dunya dalam ikhlas durane iki nek dunya. Hasanatun utawi untuk ganjaran. Kesaenan sing dimaksud ganjaran. Wong amal nek dunya mesti untuk ganjaran. Ganjaran paringane Allah iku nek sampean itung, gak iso ngitung.
Sangka brek Gusti Allah. Brek. Kula nang gawe contoh. Masalah maca Quran. Mangkara harfan min hurufil Qur'ani falahu hasanah. Wal halatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun wahid. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahul Bukhari. Wong sing maca sak huruf setengah saking huruf Quran niku diparingi ganjaran. Bahasa Arab hasanah. Hasanah mau paling sithik dilipat gandake 10 tingkat. Kanjeng Nabi ngendika, aku ora muni alif lam mim sak huruf ora. Alif lam mim alif sak huruf, lam sak huruf, mim sak huruf. Dadi wong maca alif lam mim niku entuk ganjaran 30 hasanah. Hasanah siji paringane Allah besok. Ora kalah karo ajine bumi. Coba hitung. Sampeyan ngitung bingung. Hasanah setunggal iku ora kalah karo ajine bumi. Kula takon sampeyan nek saged bumi semene gedene iki kira-kira ajine pirang real utawa pirang dolar utawa pirang miliar, ayo nek iso. Bumi iku kalah karo hasanah siji. Nah, maca alif lam mim iku coba tak pelajari. Alif lam mim. Orang nganti semenit. Iku aku entuk ganjaran 30 hasanah. Jadi 30 bumi. Coba. Lah iku sing do hatamane, sing ngaji ben kemis Quran diwaca kudu besok pirang ganjaran bingung. Ya. Bolane diterangake ten hadis besok ahli swarga sing pangkate paling cendhek. Kula wangsuli malih. Ahli swarga sing pangkate paling cendhek besok keparingan pertamanan taman seluas perjalanan 1000 tahun. Lajeng pirang hektar. Wong Islam sing nok swarga sing pangkate paling cendhek iku bakal entuk pertamanan swarga seluas perjalanan 1000 tahun. Iku ndung pirang hektar. Sampeyan bingung. Gusti Allah ning ganjar kaya ngono murahe. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi wong-wong sing do iman kon takwa sing tenanan. Saben lakoni kesaenan ana ganjarane. Lah wis nah niki disinggung. Nggone daerah sing rawan-rawan iku kadang-kadang tiyang-tiyang sing jano iku ngoten. Ayo kaya kepenak nggon daerahmu menara. Wong Islam akan bentuk rawan kok. Wah. Nggon preman, nggon aku. Macam-macam kadang-kadang. Diterangke ngakene. Wa ardullahi wasi'ah. Utawi bumi Gusti Allah itu luas. Bumi Gusti Allah itu ora mung sak kampung tok. Ora namung sak kecamatan tok. Tapi luas. Ya.
Nak desa sampean ndak tenang kurang ibadah nak ngene desa B penak era mekakat. Nak B jak kepenak nak ngene C. Wa ardullahi wasi'ah. Padha karo umpamane ngaji nang nggon ana sing munang malam kemis. Kepenak era mekakat. Aja malam kemis iku aku naik barmari ku mesin ku jahit cuma pacar aku naik pacar itu turu ku malah payah aja jalur apa jalur wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna angin pandine disempurnakno digenepi as-sabiruna sapa wong-wong sing do sabar dilengkapi disempurnakno ajrahum ing ganjarane biwairi hisabin kawan tanpa ana hitungane. Sampai ngitung ganjarannya sampeyan itu gak iso temenan. Wau zaman saya tak tahu tak no lagi alif lam mim itu sama wis gak iso ngitung. Mana zaman ahli wiridan Quran ya. Quran hatam balikna hatam itu ganjarannya nung piro. Aku sing ganjarane ora maca, ganjarane ning ngrungokno. Ya. Ana wae kepenak. Bapak gelem anak nembang kendi moh itu ya sing payah itu. Ya. Mulane pengaosan tetapi dipun pirengake kang saestu mangke pundi ingkang cocok dilaksanakake. Dugi ngriki qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu-d-din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Kamis tanggal 3 Juli 2018 atau 20 Zulqa'dah 1439 Hijriah. Ya seperti biasa Radio Salatul Rahim dan Rasil TV melalui YouTube kembali menghadirkan acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Ustaz Husain Alatas. Baik, untuk pelajaran hari ini mari kita buka surat Az-Zumar atau surat ke-39 mulai dari ayat 21. Assalamualaikum Husain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين أما بعد. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa dan seluruh teman yang menemani kita di studio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali di bawah naungan Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, mengiringi kita dalam perjalanan hidup kita dengan taufik dan hidayahnya, mencurahkan rahmatnya atas kita, keluarga kita semua. Demikian pula seluruh kaum muslimin dan muslimat, sedangkan mereka-mereka yang belum mengenal Allah
Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati mereka untuk dapat mengenal dirinya, beriman kepada Rasulnya, mengikuti petunjuk kitabnya. Pagi ini insya Allah kita akan merenungkan beberapa ayat dari surat Az-Zumar, dimulai dari ayat 21. Mari kita awali renungan kita dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر ولو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم.
wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat kitabnya seringkali mengajak kita untuk merenungkan ayat-ayat dan bukti-bukti keesaannya, kekuasaannya melalui apa-apa yang terdapat di langit maupun di bumi. Baik dalam menjelaskan keesaan, kebesaran, keagungannya, juga dalam membuktikan kebenaran agamanya, juga dalam mengingatkan kita mengenai hari akhir dan singkatnya kehidupan dunia. Oleh karena itu, Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebaik-baiknya panduan bagi kita untuk dapat mengenal diri kita, mengenal alam, dan melalui semua ini kita mengenal kebesaran dan keagungan Allah. Nah, pada ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala mengalihkan perhatian kita untuk merenungkan sebahagian dari ayat dan nikmatnya. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'a. Apakah engkau tidak melihat, memperhatikan bagaimana Allah menurunkan dari langit butiran-butiran air hujan? Fasalakahu yanabi'a fil ard. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengalirkan air-air tersebut yang diserap oleh bumi ke dalam sumber-sumber mata air dalam perut bumi. Thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh. Kemudian dengan air tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka warna. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Ternyata tumbuh-tumbuhan tersebut yang beraneka warna, macam dan corak, setelah dia tumbuh dengan indah, tak lama kemudian dia akan berubah menjadi kering. Thumma yahij. Dia akan mengering. Fatarahu musfarra, dia akan berubah menjadi kuning warnanya. Thumma yaj'aluhu hutama. Setelah itu Allah jadikan tanaman yang tadinya hijau, mengering dan menguning menjadi limbah yang berderai-derai tertiup oleh angin. Fa yaj'aluhu hutama. Thumma yaj'aluhu hutama. Kemudian Allah jadikan dia menjadi daun-daun dan limbah-limbah yang telah berserakan dan rusak. Inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Sungguhnya pada fenomena tersebut merupakan pelajaran, peringatan bagi orang yang berakal. Ayat ini mengingatkan kita semua akan singkatnya kehidupan dunia, karir yang kita capai, kedudukan yang kita duduki, harta yang kita kumpulkan, istri anak yang kita cintai. Ini keindahan sesaat. Bagaikan tanaman yang hijau tak lama kemudian berubah menjadi kering, kuning, dan hancur berderai-derai. Bagi orang yang berpikir berakal akan sadar, mengambil pelajaran, seharusnya yang kita utamakan bukan kehidupan dunia, tapi kita gunakan kehidupan dunia kita untuk bekal bagi hari akhir yang kekal dan abadi. Nah, ayat tadi di samping menyebutkan nikmat Allah, mengingatkan kita semua, juga merupakan perumpamaan akan hari akhir yang akan datang dalam waktu yang tidak lama. Walaupun kita memandang kehidupan dunia kita begitu panjang, sebenarnya kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat merupakan waktu yang singkat sekejap mata. Nah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan ayat yang amat banyak dalam Al-Quran dan perumpamaan yang amat banyak yang Allah ceritakan berulang-ulang, Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bahwa orang yang akan menerima hidayah Allah, masuk ke dalam Islam, berserah diri padanya, hanyalah orang-orang yang hatinya lembut, mencintai kebenaran. Sedangkan orang-orang yang hati mereka keras, yang bersikap congkak dan sombong, mereka orang yang dijauhkan dari hidayah Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbi.
Apakah sama orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, berserah diri kepada Tuhannya, dan dia berada di bawah naungan cahaya dari Tuhannya? Samakah orang yang semacam ini yang berserah diri, yang diterangi oleh cahaya Tuhannya, dengan orang-orang yang menolak untuk berserah diri dan hidup dalam kegelapan? Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celaka, sungguh celaka bagi orang-orang yang hati mereka keras membatu untuk merenungkan dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang celaka dan binasa adalah orang-orang yang hati mereka keras membatu, yang sama sekali tidak merasakan kelembutan, keindahan akan kebesaran dan keagungan Tuhannya. Berzikir, menyebutkan namanya, memohon perlindungannya, demikian pula rahmat dan kasihnya. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka-mereka yang keras hati mereka, yang menolak kebenaran, orang-orang yang berada dalam kesesatan yang amat nyata. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita orang-orang yang menerima Islam, yang diterangi oleh cahaya Tuhannya, adalah orang-orang yang hati mereka lembut, siap untuk menerima kebenaran dan tidak menyombongkan diri. Oleh karena itu, kebalikannya mereka yang menolak dan ingkar adalah orang-orang yang hati mereka keras. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Sungguh celaka orang-orang yang hati mereka keras membatu untuk mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan yang amat nyata. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita berzikir? Dengan apa kita berzikir? Allah terangkan bahwa kitab suci Al-Quran ini diturunkan sebagai zikir. Shad wal Qur'ani bidzikr. Quran yang penuh dengan pelajaran-pelajaran yang membuat hati seorang hamba akan meresapi kebesaran keagungannya, akan mengingatnya dengan penuh kekhusyuan dan juga mensyukuri nikmatnya. Oleh karena itu dengan tegas Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami yang akan turun tangan menjaga. Nah, orang yang ingin berzikir mengingat Allah melalui Al-Quran. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allah yang telah menurunkan sebaik-baiknya ucapan, sebaik-baiknya tutur, sebaik-baiknya firman. Kitabam mutasyabiha, yang tertuang dalam sebuah kitab mutasyabiha, yang ayat-ayatnya selaras, serupa, selaring menegaskan, menerangkan, menjelaskan satu dengan lainnya. Mathania, yang diulang-ulang. Kisah-kisah para nabi yang terdapat dalam surah yang bermacam-macam. Pelajaran-pelajaran yang penuh hikmah dari kisah-kisah tersebut. Begitu pula ayat-ayat kebesaran keagungan Allah yang dipaparkan. Begitu juga pada saat menjelaskan bukti kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sebaik-baiknya tutur, sebaik-baiknya firman. Sebuah kitab yang penuh keserupaan dalam ayat-ayatnya, keselarasan, keharmonian, saling jelas menjelaskan. Mathaniya, secara berulang-ulang. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Thumma tarinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Akan bergetar dengan ayat-ayat Quran tadi, kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Kemudian akan melembut kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka untuk dapat berzikir dan mengingat Allah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan bagi siapa yang dikehendaki. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan siapa yang disesatkan Allah,
maka dia tidak akan menjumpai seorang yang akan memberikan petunjuk kepadanya. Ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, khalifah yang keempat, membacakan ayat ini, dia berkata kepada sahabatnya, la tadribul Qur'ana ba'dahu bi ba'din, jangan kalian benturkan Quran satu sama lain. Li'annahu yufassiru ba'dahu ba'da, karena Quran saling menafsirkan satu dengan lain. Oleh karena itu pada ayat ini Allah mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan. Allah yang telah menurunkan sebaik-baiknya tutur yang tertuang dalam sebuah kitab yang isi ayatnya selaras, serupa, saling menopang, menegaskan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang amat banyak, menegaskan bahwa sebaik-baiknya tafsir bagi kita adalah menafsirkan Quran dengan Quran. Tapi kalau Quran digiring ke arah riwayat, bisa betul-betul membuat pemahaman kita tentang Al-Quran bukan lagi pemahaman yang murni, tapi dipengaruhi oleh persepsi sebelumnya atau oleh riwayat-riwayat yang kita yakini kebenaran yang belum pasti benar, berbeda dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya sebaik-baiknya tafsir adalah dengan menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, tanpa mengabaikan riwayat. Selagi cocok dengan Quran kita ambil, yang tidak cocok kita singkirkan. Tapi sungguh sayang sebahagian orang dari kita ini telah betul-betul memiliki pemahaman yang salah, di mana mereka berupaya untuk mengumpulkan bahkan menggiring riwayat yang banyak untuk menjelaskan ayat demi ayat. Akhirnya membuat pemahaman orang tentang Al-Quran tidak lagi seperti yang difahami Rasul maupun para sahabatnya, yang membuat hati mereka tergetar dengan khusyuk mereka berzikir kepada Allah dan berjuang di jalannya. Oleh karena itu, tidak heran kalau Nabi pada masa hidupnya mengingatkan para sahabat, la taktubu anni ghairal Quran, jangan kalian tulis dari aku selain Quran. Siapa-siapa yang menulis Al-Quran hendaklah dia menghapuskannya. Ini pada masa Nabi, pada masa sahabat, Quran ditulis, tapi hadis-hadis Rasulullah perintahkan untuk tidak ditulis. Kan ditakutkan nanti akhirnya hadis dijadikan sebagai padanan dan tandingan Al-Quran. Ketika satu orang datang kepada Rasulullah membawa kitab Bible, kitab Taurat, artinya untuk mendukung, membantu mereka memahami Al-Quran. Rasulullah marah, amathnatun kemathnati al-kitab, apa kalian akan memadu menduakan Al-Quran seperti para ahli kitab juga melakukan hal yang sama? Mereka bukan lagi mengikuti Taurat, tapi mengikuti Talmud yang berisikan riwayat dan penafsiran. Akhirnya Tauratnya mereka tidak resapi, tapi yang menjadi fokus perhatian mereka Talmud. Begitu pula kita umat Islam. Bukan fokus pada Al-Quran, berusaha mempelajari, memahaminya. Seharusnya para masyayikh, para guru, dimanapun mereka berada, mereka harus mengarahkan umat untuk akrab dengan Al-Quran. Tapi sayang, sungguh sayang, kita telah diperdayakan oleh syaitan. Larangan yang diumumkan oleh Nabi untuk tidak menulis hadis, yang ditulis dikumpulkan hanyalah Al-Quran, telah diabaikan. Akhirnya umat Islam berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, bukan karena Qur'annya berbeda, tapi karena riwayat-riwayat yang mereka riwayatkan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita fokus untuk meresapi ayat-ayat Al-Quran, merenungkan kebesaran dan keagungan Allah. Adapun yang berhubungan dengan fikih ritual, selagi kita bisa bersatu bersama, alhamdulillah. Selagi ada perbedaan, tapi mereka memiliki dasar, hendaknya masing-masing dengan pilihannya sesuai dengan keyakinannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, itulah petunjuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendaki. Siapa-siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang kuasa memberikan hidayah padanya. Di saat orang berpaling dari Allah, berpaling dari kitabnya, bagaimana mungkin Allah akan berikan petunjuk kepadanya?
Oleh karena itu, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, membaca ayat-ayat kitabnya, menjunjung tinggi kehormatannya orang-orang semacam ini, orang-orang yang akan dibuka hati mereka untuk menerima kebenaran. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan perumpamaan, afaman yattaqi biwajhihi su'al adzab yaumal qiyamah. Apakah sama orang yang melindungi wajahnya dari azab api neraka, yang berusaha untuk melindungi wajahnya dari azab yang buruk di hari kiamat nanti, dengan orang yang keadaannya tidak demikian? Apakah sama orang yang tangannya dalam api sama yang tangannya di luar api? Begitu juga apakah sama orang yang melindungi wajahnya dari azab yang amat buruk di hari kiamat nanti dengan orang yang hidup damai di bawah naungan rahmat Allah, penerangan dan pencerahan dari sisinya. Wa qila lidh-dhalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Dan dikatakan pada orang zalim pada hari tersebut, rasakanlah apa-apa yang kalian perbuat, ini hasil dari perbuatan kalian yang kalian terima. Kadzdzabal ladzina min qablihim fa'atahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Orang-orang sebelum mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah, telah mendustakan kitabnya. Akhirnya mereka didatangi azab Allah tanpa mereka sadari. Azab datang kepada mereka, mereka beranggapan diri mereka dalam kebenaran. Tahu-tahu azab Allah datang kepada mereka, membuka mata mereka pada saat tersebut bahwa selama ini mereka tidak beragama dengan agama yang benar, bersatu di dalamnya, dan mengajak umat untuk bersatu dalam agama Allah, bekerja sama, bergotong royong, saling mengasihi dan mencintai. Rupanya bukan hanya bisnis ya, yang kembali kepada ekonomi murni yang membuat orang bertentangan dan negara berperang, sampai agama bisa dijadikan bisnis akan lebih buruk lagi akibatnya. Orang-orang sebelum mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah, fa'atahumul adzabu min haitsu la yash'urun, maka mereka terkena azab dari arah yang mereka tidak sadari. Fa'adzaqahumullahul khizya fil hayatid dunya. Nah, sebagai akibat mereka ingkar, durhaka kepada Allah, Allah membuat mereka mencicipi kehinaan dalam kehidupan dunia. Wala adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Sedangkan azab yang menantikan mereka di hari akhirat jauh lebih dahsyat di saat mereka mengetahui. Di dunia mereka terkena azab bertubi-tubi, sedangkan azab di hari akhirat jauh lebih mengerikan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun. Sesungguhnya kami telah memberikan perumpamaan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan perumpamaan bagi manusia dalam Al-Quran dari berbagai macam perumpamaan. Min kulli mathal. La'allahum yatadzakkarun, agar mereka mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan. Qur'anan Arabiyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Itu terdapat dalam kitab suci Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab, yang tidak terdapat kebengkokan di dalam isi Alkitab. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita semua meresapi, merenungkan kebesaran keagungan Allah, ayat-ayatnya, perumpamaan yang Allah turunkan dalam kitabnya, niscaya Allah akan terangi hati kita. Yang penting jangan kita menyombongkan diri. Sebagian orang mengatakan, Ustadz Hussein metodenya menafsirkan Quran dengan Quran. Dia mengatakan bahwa ini merupakan sebuah kesalahan. Padahal itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyuruh Mu'adz bin Jabal berangkat ke Yaman, Nabi bertanya, bima taqdi idza urida 'alaika qada. Bagaimana kamu berikan keputusan kalau dibawa ke hadapan kamu ya, permohonan ya, untuk memberikan keputusan dalam peradilan, dalam berbagai macam kesaksian yang diminta oleh manusia. Jadi bagaimana kamu memberikan keputusan di saat dihadapkan kamu
pada kondisi di sana kamu harus memberikan keputusan. Karena Mu'adz akan dikirim ke Yaman. Dijawab oleh Mu'adz, "Aqdi bi kitabillah," saya memutuskan dengan kitab Allah. Ini ucapan Mu'adz yang pertama. Lalu Rasulullah bertanya, "Fa in lam tajidhu fi kitabillah," kalau kamu tidak menjumpai dalam kitab Allah. Kan ayat-ayat Al-Quran masih terus turun pada saat itu. Walaupun ayat-ayat katakan Al-Quran telah sempurna dan penuh, tapi Al-Quran tidak menjelaskan berbagai macam keadaan secara terperinci dan tidak diperlukan. Allah berikan headline-nya, berikan garis besarnya, berikan tanda-tandanya. Oleh karena itu tinggal kita merenungkan, kita akan tahu mana yang masuk dalam kategori yang halal dan mana yang masuk dalam kategori yang diharamkan, mana yang benar, mana yang salah. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Sesungguhnya kami telah memberikan perumpamaan bagi manusia dalam Al-Quran dari berbagai macam perumpamaan agar mereka mengambil pelajaran. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab, tidak terdapat kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tuntunan bimbingan ayat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita baca, kita renungkan, Allah Subhanahu wa taala menerangi kehidupan kita, menuntun jalan kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memalingkan hati kita dari ayat-ayat kitabnya dan sunnah Nabi yang merupakan karakter nabawi yang dibangun atas dasar petunjuk kitabnya. Jadi karakter nabawi ini bukan lahir dari Nabi begitu saja, tapi karakter nabawi merupakan karakter yang terbangun di bawah penerangan, bimbingan, dan petunjuk kitabnya. Oleh karena itu ketika Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Rasul? Dijawab, "Kana khuluqul Quran." Akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi sunnah sebetulnya merupakan karakter dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbangun, yang tertata sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya. Seluruh pelajaran yang terdapat dalam Al-Quran sebelum orang lain mengamalkannya, Nabi kita telah mengamalkannya terlebih dahulu. Nabi tidak keluar dari bimbingan dan petunjuk Allah, tidak menambahkan dan mengurangi sesuatu. Beliau hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan kepadanya. Oleh karena itu, bagi mereka-mereka yang bertanya-tanya, mengapa Ustadz Hussein lebih banyak fokus menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran? Karena itu merupakan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabatnya, tapi bukan berarti kita mengabaikan riwayat-riwayat yang benar, yang sejalan dengan Al-Quran, yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula terapan yang dilakukan oleh para sahabat yang bersumber dari petunjuk Al-Quran yang tidak bertentangan. Tapi kalau datang satu riwayat yang bertentangan dengan Al-Quran, dimanapun dia berada, dari golongan apapun, kami tidak akan menerimanya. Karena yang menjadi rujukan utama dan neraca bagi kita adalah kitab suci Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa, kesalahan kita, kealpaan kita, yang sengaja maupun tidak disengaja. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membangun karakter kita. Ini yang kita harapkan betul-betul karakter kita sesuai dengan karakter nabawi yang terbentuk oleh Al-Quran Al-Karim. Dan ini
merupakan sebaik-baiknya pelajaran bagi kita semua yang diajarkan Al-Quran, yang mengajak kita menuju kehidupan yang lebih lurus, yang lebih indah, yang lebih mulia, sebagaimana yang kita jumpai contohnya pada kehidupan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.